Hai, berjumpa lagi dengan DG410, channel yang membahas tentang informasi menarik seputar berita yang lagi trending saat ini. Halo guys, ada yang udah nonton serial Squid Game belum? Serial Korea yang lagi hits ini menduduki peringkat nomor 1 di Netflix Amerika Serikat, dan menempati peringkat teratas di 14 negara, salah satunya Indonesia. Bahkan skor Squid Game mengalahkan serial Money Heist yang menjadi salah satu serial populer di Netflix. Serial Squid Game yang tayang di Netflix ini, kini diperbincangkan di mana-mana. Warga Indonesia turut membahas dan memperbincangkan hal-hal menarik di film ini. Permainan Squid Game menjadi viral di semua kalangan, terutama anak-anak dan juga muda-mudi, baik itu di negara Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya bahkan sampai ke negara-negara Eropa. Serial Squid Game belakangan ini digandrungi oleh para pecinta drama Korea. Bahkan baru-baru ini, Squid Game trending topik dan menempati urutan teratas dalam berbagai platform tayangan streaming. Walaupun bergenre thriller, film ini tetap digandrungi masyarakat khususnya Indonesia. Udah tahu belum alasan kenapa serial ini menarik walaupun memiliki alur cerita yang menegangkan dan membuat jantung kita copot? Yuk kita bahas. Eits! Tapi sebelum itu bagi yang belum subscribe klik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa juga like, komen, dan share ya. Serta nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari DG410. Berikut 5 alasan serial Squid Game sangat disukai walaupun bergenre thriller. Alasan yang pertama, terinspirasi dari kehidupan sang sutradara. Serial yang tayang tanggal 17 September tahun 2021 di seluruh dunia, merupakan hasil inspirasi dari kehidupan sang sutradara sendiri loh. Sutradara Hwang Dong-hyuk baru-baru ini diwawancara oleh The Korea Times membahas mengenai perjalanan awal Squid Game. Dalam wawancaranya, sutradara asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali menulis naskah dan ide cerita untuk sensasi Netflix itu sudah ada sejak tahun 2008. Namun dia kesulitan untuk membuat orang bergabung dengannya karena konsepnya yang dianggap aneh pada saat itu. Dia mengatakan cerita dalam serial ini pun nyata dan dialami olehnya. Hwang pernah terlilit utang, seperti 456 peserta dalam film tersebut. Hal itu membuatnya berpikir jika ada permainan seperti di film, pasti Hwang akan ikut untuk mendapatkan hadiahnya. Hwang Dong-hyuk lalu mengatakan bahwa sekarang dunia telah berubah, dan serial yang tadinya dianggap aneh dan kejam ini diterima baik di seluruh dunia. Dia melanjutkan bahwa banyak orang yang dapat terhubung dengan cerita dalam serial itu. Orang-orang berkomentar tentang bagaimana serial ini relevan dengan kehidupan nyata. Sayangnya, dunia telah berubah ke arah itu, kata sang sutradara Squid Game. Ketika Hwang Dong-hyuk datang dengan ide cerita untuk serial tersebut, dia masih tinggal bersama ibunya. Namun pada satu titik, dia harus berhenti menulis skrip untuk menjual laptopnya seharga 9 juta rupiah. Pada tahun 2019 Netflix akhirnya mengambil seri Squid Game dan sejak pemutaran perdana tanggal 17 September, itu menjadi acara teratas di lebih dari 90 negara. Hwang Dong-hyuk adalah bukti nyata hidup dari apa yang terjadi ketika Anda tidak menyerah pada impian Anda. Alasan yang kedua, kesulitan mencari investor dan aktor. Ada kisah menyedihkan di balik kesuksesan Squid Game, sebab menurut sutradara Hwang Dong-hyuk, drama ini terus mendapat penolakan dari investor maupun aktor selama sekitar 10 tahun. Di sisi lain, sang sutradara menjelaskan dirinya telah rampung menyelesaikan skrip untuk Squid Game pada tahun 2009 lalu. Namun dia menemui banyak kendala saat mencoba memproduksinya sebagai sebuah drama. Idenya pun tidak direspon baik oleh kalangan perfilman. Banyak orang yang merasa naskahnya terlalu asing, brutal, dan plot yang sulit dimengerti dan rumit. Dia juga mengatakan bahwa kami mendengar bahwa drama itu terlalu aneh dan tidak realistis. Beragam keraguan dari orang-orang sekitar terus mewarnai perjalanan drama ini. Itulah sebabnya kami ditolak oleh semua calon investor dan para aktor pada saat itu. Terlepas dari semua keraguan dan penolakan tersebut, sutradara Hwang Dong-hyuk tidak pernah menyerah pada drama ini. Kerja keras dan kesabarannya kemudian terwujud saat dia menyodorkan skenario Squid Game pada Netflix. Sutradara menuturkan, "Aku pikir waktunya terlalu dini setelah ditolak oleh setiap investor. Namun 10 tahun kemudian, OTT muncul dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin besar.
Ide sukses dengan mendapat uang lebih cepat juga menjadi semakin ideal. Perpaduan keduanya dan sinergi yang tercipta antara keduanya membuat produksi ini menjadi hidup. Pungkas sutradara. Untungnya, sutradara Hwang Dong-hyuk tidak pernah menyerah pada Squid Game meski terus mendapat penolakan, sebab dengan begitu, kita dapat menikmati tontonan unik yang berkualitas tinggi. Sementara itu, sutradara Hwang Dong-hyuk juga sempat mengaku kelelahan dengan produksi drama ini. Kendati demikian, dia tetap membuka peluang untuk kelanjutan season baru Squid Game. Alasan yang ketiga, Squid Game adalah serial multi-genre. Jika Marvel memiliki multiverse, maka Squid Game dianggap memiliki multi-genre. Sutradara sekaligus penulisnya, Hwang Dong-hyuk memberikan sensasi sekaligus rasa yang lebih untuk dinikmati setiap penontonnya. Squid Game termasuk serial film bergenre thriller, edgy, horor, serta drama, bahkan berisi dark jokes yang membuatnya lebih seru untuk ditonton para penggemar film. Alasan yang keempat, set yang realistis dan efek CGI-nya minimalis. Sang sutradara menginginkan agar set yang digunakan dalam pembuatan film mampu memperlihatkan gambar yang lebih realistis dan setuju untuk menggunakan efek CGI yang minimalis. Sehingga Squid Game memiliki visual yang menakjubkan di setiap serinya. Tim produksi juga menggunakan boneka berukuran besar dan detail dari tiap hal yang perlu diperhatikan. Pada sesi jumpa pers yang digelar secara online pada hari Rabu tanggal 15 September, kelima pemain yakni Lee Jung Jae, Park Hae-soo, Heo Sung Tae, Jung Ho Yeon, dan Wi Ha Jon, serta sutradara sekaligus penulis Hwang Dong-hyuk hadir. Mereka ditanya apakah set syuting di luar dari yang dibayangkan ketika membaca naskah, dan semua pemain serta sutradara setuju. Lee Jung Jae kemudian mengungkapkan bahwa ia sangat terkejut melihat set untuk permainan pertama, karena dibangun sungguhan. Set permainan pertama paling menonjol karena itu sangat berkesan bagiku. Aku tidak membayangkan setnya akan sebesar itu, karena aku pikir akan dibuat dengan grafik komputer atau yang biasa disebut CGI, tapi ternyata semuanya benar-benar dibangun secara nyata, ungkapnya. Lee Jung Jae yang berperan sebagai Ki-hon, lebih jauh memaparkan bahwa total 456 orang benar-benar melangsungkan syuting di sana, jadi skalanya luar biasa dan sangat mengesankan. Park Hae-soo sebagai Sang Woo setuju dengan Lee Jung Jae, dan menambahkan, di permainan pertama saat kami bermain permainan lampu hijau, tempat yang luas dan boneka raksasa yang ada di trailer utama, sangat mengesankan. Sementara model yang debut menjadi aktris melalui Squid Game, Jung Ho Yeon memilih set asrama yang paling di luar ekspektasinya bagaikan kolosem. Heo Sung Tae juga terkesan dengan tim produksi yang sangat detail saat membangun set syuting. Wi Ha Jon yang berperan sebagai detektif Junho menyebut set taman bermain dengan ornamen di tembok yang paling keren. Hal itu mengingatkan kepada masa kecil, tapi di sisi lain juga menjadi tempat tragis di mana para partisipan terbunuh. Set itu dibangun di lahan paling besar di Korea Selatan. Sutradara Hwang Dong-hyuk memaparkan, permainan ini tidak nyata, tapi aku ingin meminimalisir penggunaan CGI dan ingin mewujudkannya dalam bentuk fisik. Jadi semua karakter partisipan permainan bisa membawa sisi realistis, untuk itu aku membangun set asli skala besar. Jelasnya, ia juga sengaja memilih warna cerah dan ornamen untuk permainan Squid Game demi menciptakan suasana nostalgia akan masa kecil. Alasan yang kelima, penuh dengan teka-teki. Ada beberapa teka-teki yang tak terbaca oleh penonton, yaitu, yang pertama, nomor urut pemain memiliki nomor urut pertama atau 001. Sebagai peserta tanpa latar belakang yang jelas hanya mengenai penyakit tumor yang sedang dideritanya. Hanya dengan berpikir bahwa kehidupan di luar game lebih menyiksa mengingat umurnya tak akan lama lagi, menjadi alasan bagi peserta nomor 001 ingin kembali bermain saat ia tak sengaja bertemu Gi-hun atau Lee Jung Jae. Yang kedua, bermain dengan santai saat main lampu merah lampu hijau. Cuplikan adegan boneka yang membalikkan badan usai menyelesaikan lagu Mugung wa Kochi Pyeot Sumnida, yang tengah viral di dunia perfilman. Peserta nomor 001 dengan santai melaju dan berhenti tepat waktu saat lagu selesai dinyanyikan. Hal tersebut secara tak sadar membuat peserta lain untuk segera mencapai garis finish tepat waktu dan santai seperti yang dia lakukan. Yang ketiga, memberhentikan pertikaian dengan mudah hanya mengucapkan,
hentikan. Kala itu para peserta saling bertengkar dengan keadaan lampu dimatikan usai makan malam. Akan tetapi terjadi hal yang menjanggal dan kejadian tersebut lagi-lagi tak disadari oleh penonton. Terima kasih sudah menonton. Terus support channel ini, agar channel ini terus berkembang, dan kita tidak ketinggalan informasi terupdate. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.